Walaupun tamunya keturunan Nabi, tapi karena tidak bawa daging, digonggong tidak? Digonggong. Ya. Dan ketika yang datang maling, nah ini celakanya. Ketika yang datangnya maling, tapi karena malingnya bawa daging, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Nurut tidak tuh anjing? Nurut dia. Padahal dia maling, malingin emasnya yang punya rumah, malingin nikelnya yang punya rumah, malingin gas alamnya yang punya rumah, malingin listrik orang yang punya rumah. Celaka tidak? Celaka. Tidak kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini di haflah mubarakah di satu rumah dari sekian banyak rumah Allah, rumah yang kita harapkan menjadi sumber dari kebahagiaan kita dunia dan akhirat, Masjid Darul Falah, rumah kebahagiaan. Yang kita harapkan langkah kaki kita ke masjid ini menjadi satu wasilah kita sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menakdirkan kita hadir pada kesempatan kali ini. Allah adalah Tuhan satu-satunya yang tiada sekutu baginya, yang telah menciptakan kita pada makom yang mulia, fi ahsani taqwim. Dan maha pengasihnya beliau, maha pemurahnya beliau kepada kita manusia, demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, maka Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik, yang kompatibel sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia, makhluk yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air, Bapak Ibu? Tenang, aman, damai, sejahtera. Tidak percaya silakan tanyakan pada ikan. Ada yang pernah bertanya? Begitulah fitrah kita manusia hidup di dunia ini di dalam Islam. Seperti ikan hidup di dalam air. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, nah sekali lagi Bapak Ibu, ini lagi viral nih. Maka siapapun manusia jika hidup di luar Islam, itu bagaikan ikan yang berada di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Nggak jauh beda. Nasibnya seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan. Betul? Yakin? Maka apapun yang dicapai manusia, kecanggihan teknologi, kecanggihan infrastruktur, ya, yang didukung dengan dana triliunan rupiah, walaupun dapat ngutang, ya, kehebatan teknologi didukung dengan dana triliunan rupiah, sekali lagi, itu ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur roboh karena terik sinar panasnya sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap bisa bertahan dalam menghadapi kehidupan ini, betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang hadir ke tengah-tengah kita, maksud saya ke tengah umat manusia yang menjadi rahmat dan keutamaan. Maka berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu bahagia tidak menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Bangga tidak menjadi umat beliau? Bersyukur tidak menjadi umat beliau? Kenapa kita harus bangga? Kenapa kita harus bersyukur menjadi umat beliau? Kenapa Bu? Halo, ibu-ibu masih ada? Ibu-ibu sehat? Suara saya jelas Bu? Wajah saya jelas tidak Bu? Baik. Apa yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, pahala amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Betul?
Du'ifa ajru amali ummati ila asyrati di'fin. Umatku pahala amal ibadahnya dikalikan 10 kali lipat. Apapun yang kita lakukan. Termasuk tadi membaca Quran yang dibacakan oleh adinda kita Azura. Namanya Azura ya. Ya, surat apa? Dek, surat apa tadi, Dek? Al-Hijr, subhanallah. Adik siapa namanya? Syarif. Tadi ikut baca ya? Hafal ayatnya ya? Masya Allah. Barakallahu fiik ya bunaya. Baik. Membaca Quran. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Allah, Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asri amsalihha. Dan kebaikan ini akan Allah pahala 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, lakinna alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi alif lam mim berapa huruf Bapak Ibu? 3 huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Jadi alif lam mim saja 30 kebaikan. Mau dapat kebaikan dari baca Quran, Bu, Pak? Wah, enggak ada yang berminat ini. Bapak Ibu mau mendapatkan pahala kebaikan dari baca Quran? Mau. Kita baca Quran sama-sama ya. Hafal surat Al-Baqarah? Sebentar ini, Bapak Ibu hafal berapa juz nih? Hafal 30 juz apa juz 30? Hafal berapa juz? Juz 30? Baik, kita baca surat Al-Baqarah ya. Hafal ayat kursi? Apa? Kita baca ayat kursi sama-sama. Ya, kita baca sama-sama dari Taus. Yuk, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya. Ada 1 menit kita membacanya? Tidak. 39 detik kalau tidak salah. Ada berapa huruf yang kita baca? Berapa huruf, Bu? Loh, kirain dihitung tadi, Bu. Saya sambil ngitung, Bapak Ibu. Tadi lihat kan tangan saya gerak sambil ngitung. Kalau tidak salah hitung, ada 317 huruf. Ya. Kali 10, berapa? 3170 kebaikan. Tahukah Bapak Ibu sekalian? Membaca Quran bisa mengobati penyakit, termasuk menghindarkan diri kita dari COVID-19. Kenapa kita baca lagi Al-Quran untuk membuktikan masjid ini rumah Allah. Ketika kita masuk ke masjid Allah ini dalam keadaan bersuci, maka Allah akan melindungi kita. Ya, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia ada dalam lindungan Allah. Maka tidak ada yang kita takuti di masjid ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Betul? Haram tidak kita menakuti selain Allah? Haram tidak? Haram. Kalau kita takut sama COVID-19, syirik tidak? Syirik. Andaikan tidak ada COVID-19, apakah tidak ada orang yang akan mati? Tidak, Bapak Ibu. Ada tidaknya COVID-19 bukan menyebabkan seseorang menjadi mati, tidak. Kematian kita bukan disebabkan oleh COVID-19. COVID-19 bukan penyebab kematian kita, tapi jalan menuju kematian kita. Andaikan tidak ada COVID-19 di dunia ini, tetap pada waktunya seseorang akan meninggal dunia. Betul? Yakin? Jadi kenapa harus takut sama COVID-19? Kalau kita sudah berada di rumah Allah. Halo? Di Tanzania aman mereka. Kenapa demikian? Karena ini propaganda, Bapak Ibu sekalian. Kejahatan sekelompok orang yang ingin menguasai dunia.
global elit, kaum super kaya yang mempermainkan kita. Sudah disiksa kita, diambil duit kita, lalu kita disuntikkan sesuatu dan kita dikendalikan oleh mereka. Ini fitnah Dajjal. Betul? Betul adik-adik? Takbir. Adik-adik nggak ada takbirnya ini. Dek, mana takbirnya, Dek? Takbir. Nah, gitu dong. Amin. Alhamdulillah. Jadi semangat saya ini. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Jadi siapa yang kita takuti? Allah apa COVID-19? Allah. Ya, yakin ya? Kalau kita sudah mengikuti Quran dan Sunnah, kita akan aman. Karena Islam adalah solusi kita. Kita akan buktikan, kita akan saksikan seseorang yang mengatakan Islam arogan, kita saksikan kematiannya. Betul? Sepakat? Ada orang yang dengan bangga mengatakan Islam itu arogan, datang dari Arab. Nah, kita saksikan kematian dia. Semoga Allah membukakan aib dia kepada kita. Amin. Jika tidak, segera dia bertobat dan mendapatkan hidayah dari Allah. Baik. Aduh, baru mulai sudah marah-marah ini. Abang-abang Ustadz akhir zaman ya. Bapak Ibu, saya bukan Ustadz akhir zaman. Berat menjadi Ustadz akhir zaman. Walaupun bicara jujur tetap ditangkap. Ya, maka saya sudah tidak lagi menjadi Ustadz akhir zaman. Saya sudah bertekad bulat untuk menjadi Ustadz akhir bulan. Baik. Salawat dan salam semoga surah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah kita sampaikan betapa bangga kita menjadi umatnya. Kenapa demikian? Pahala amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Salat kita betapapun hanya 5 kali kita lakukan, dicatatnya 50 kali. Ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Allah wajibkan salat kepada kita. Ketika Rasulullah SAW turun, ditanya sama Nabi Musa, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ma wajadta min rabbik?" Apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu, hai Rasulullah? Kataba alayya wa ala ummati salatan 50 marat fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan padaku dan umatku salat 50 kali sehari semalam. Muhammad, innakum du'afa. Kalian ini lemah, wahai Rasulullah. Irji ila rabbik ayyurahal sadaka. Kalian tidak akan mampu menunaikannya. Coba minta kembali kepada Allah agar Allah mengulanginya, jadi dikurangilah, jangan 50 kali. Kami aja nggak mampu melakukannya. Badan kami gede-gede. Kami nggak kuat 50 kali sehari semalam. Nggak kebayang Bapak Ibu. Kalau sholat kita sehari 50 kali, 50 waktu, kapan ibu-ibu selesai masaknya? Baru dipetik itu kangkungnya, sudah azan. Sholat, simpen dulu. Gitu Bu ya? Udah sholat, ngambil tuh kangkung, petik lagi. Bawang disiksik, dipotong-potong bawang, direcah, azan lagi, simpan lagi, sholat lagi. Kapan selesai masaknya Bu? Betul? Gak beres-beres itu masak. Yang kasihan yang punya penyakit muntaber. Berjam-jam di kamar mandi, berapa sholat yang dilewatkan? Bapak Ibu tahu penyakit muntaber? Mundur tanpa berita. Itu muntaber namanya. Banyak yang muntaber sekarang ya. Mundur tanpa berita. Tahu-taunya korupsi. Baik. Maka pada akhirnya salat itu Allah tetapkan 5 kali bagi kita. Tapi Allah berfirman pada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fi lauhil mahfuz, lam ughayir abadan." Wahai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan di lauhul mahfuz, aku tidak akan merubahnya selamanya. Innalaka fil khamsati khamsin. Walaupun cuma 5 kali yang kamu lakukan, pahalanya 50 kali. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Oh, masih ingat. Berarti suka nonton. Baik, yang berikutnya juga. Ketika kita saum Ramadan, diikuti 6 hari di bulan Ramadan, sama dengan saum 1 tahun, kata Rasulullah. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban summa itbahu sitan min Syawal fa ka'annama yasumud dahra kullah. Siapa yang saum 1 bulan penuh ditambah 6 hari di bulan Ramadan sama dengan saum 1 tahun penuh. Kok bisa 1 bulan ditambah 6 hari jadi 1 tahun? Baik. Kan dikali 10. Andaikan saum kita 30 hari ditambah 6 jadi berapa? Bapak Ibu jadi berapa? 36 dikali 10 360. 1 tahun berapa hari? Kan? Luar biasa. Dan yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW ada 2.
Yang pertama, jatah surga kita paling banyak. Alhamdulillah. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit. Bu, mau masuk surga, Bu? Berminat rupanya. Mau masuk surga langsung atau mau masuk mampir dulu ke neraka, Bu? Langsung, Pak. Pak, mau masuk surga langsung, Pak. Punya apa, Bu? Mau masuk surga langsung, Bu? Amal yang baik. Amal apa itu, Bu? Bener nih, Bu, saya tanya sama bapaknya ya. Mau nggak, Bu, saya kasih tahu jalan masuk surga tanpa hisab bagi ibu-ibu? Mau ya? Tapi yang jawab sedikit ini. Bu, mau nggak, Bu, saya kasih tahu, Bu? Kalau saya kasih tahu, mau dilakukan nggak? Mau dilakukan ya? Ya Allah, saksikan ya Allah. Pak, dengerin Pak. Ibu mau masuk surga tanpa hisab dan mau dikasih tahu jalannya. Jalannya itu sabar, Bu. Sabar. Jadi siap bersabar Bapak Ibu? Ibu-ibu siap bersabar, Bu? Kalau ibu-ibu ini bersabar, dalam keadaan senang sabar, dalam keadaan susah sabar, maka dijamin masuk surga tanpa hisab, tidak mampir ke neraka. Betul, Bu ya? Mau sabar ya? Alhamdulillah. Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar tidak? Katanya mau sabar. Baik. Jatah surga kita paling banyak. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah penghuni surga? Apa jawaban Rasulullah SAW? "Inna fil jannati 'ashruna wa mi'atas saffin." Sesungguhnya di surga ada 120 shaf, ada 120 baris. 120 baris. Walakum minha, dan jatah kalian samanuna saffin, 80 shaf. Alhamdulillah. 2/3 surga sudah di booking untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Berarti sisanya berapa? 40 shaf dibagi rata pada 123.988 nabi, 999 nabi dan umatnya. Satu nabi, 2/3 surganya. Sisanya baru dibagi rata. Kita tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Umat Rasulullah tidak akan disiksa di akhirat. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ya. Senang tidak, Bu, di akhirat kita tidak akan disiksa? Senang ya, Bu ya. Saya senang sekali, Bu. Tidak ada siksaan di akhirat. Berarti kita tidak disiksa dong. Disiksa tetap. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Ketika di akhirat kita tidak disiksa, maka siksaan itu Allah timpakan di dunia. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Allah menyiksa kami sehingga kami tidak disiksa di akhirat? Satu, wabil fitani, dengan panasnya suhu geopolitik hari ini. Fitnah di mana-mana itu membuat kita tersiksa. Tersiksa tidak, Bu? Bapak Ibu dengan virus COVID-19 tersiksa tidak? Dengan vaksin tersiksa tidak? Tersiksa, Bu? Sama, Bu, tersiksa saya juga. Nah, ini cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Manakala fitnah akhir zaman ini tidak membuat kita kehilangan iman dan Islam, istiqomah sampai menghadap Allah, insya Allah di akhirat kita tidak disiksa. Hari ini memang kita panas hidup di muka bumi, karena kita berada di puncak fitnah akhir zaman. Dahsyatnya fitnah ini, kata Rasulullah, membuat orang berganti-ganti iman dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, karena menjual iman Islamnya demi dunia, demi pangkat, demi jabatan, dan demi gaji triliunan, hadiah triliunan, dia jual iman Islamnya. Sudah terjadi belum? Sudah. Di mana? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot.
Ngerti ya Bapak Ibu ya, di mana? Sebelah mana Payakumbuh? Sebelah mana Parumpuang? Sebelah mana Kota Baru? Ya. Yang jelas bukan di Simalangkang. Betul. Gambaran kita hari ini nyaris seperti apa yang digambarkan Rasulullah SAW. Seperti apa? Nah, sebelum saya bahas, saya perkenalkan dulu diri saya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sudah mengenal saya ya? Ya, ada yang sudah mengenal saya, katanya saya Ustadz akhir zaman. Bukan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lihat di YouTube itu kembaran saya. Itu Ustadz akhir zaman, ini Ustadz akhir bulan. Jadi beda ya? Nama saya Rahmat Bekuni, saya lahir di Bandung 25 Februari 1976. Saya lahir dari seorang ibu Sunda asli Jawa Barat. Ayah saya walaupun lahir di Bandung tapi keturunan Minang. Kakek saya berasal dari Sungai Pua, Bukit Tinggi. Ya, kakek saya Sungai Pua, Bukit Tinggi. Tapi saya sedih Bapak Ibu, ketika saya kembali ke Minang, ke Sungai Pua, saya tidak diakui sebagai orang sana. Karena di Minang ini garis keturunan dari ibu kan. Ibu saya orang Sunda. Ketika saya kembali ke Sunda, di Sunda garis keturunan dari ayah. Ayah saya turunan Minang. Bingung saya. Barangkali Payakumbuh mau mengakui saya sebagai orang Minang. Mau Bu? Alhamdulillah. Mana putrinya Bu? Loh, kan harus dinikahi sama saya. Saya baru 1 kali nikah Bu. Ada yang bilang kalau baru 1 kali namanya iswan, bukan istri. Iswan. 2 istu, 3 baru istri. Betul Bu? Tuh betul kan? Loh, kan gitu bahasanya. Kalau baru sekali nikah iswan, 2 kali nikah istu, 3 baru istri. Betul Bu? Betul. Ibu istri keberapa? Baik. Alamat rumah tinggal saya di Griasi Pasirwangi, Cigending, Ujung Berung, Bandung. Saya sudah menikah dengan 1 iswan dan 7 orang anak. Iswan Bang. Baik, anak saya yang pertama kedua sudah kuliah. Yang kedua harusnya 3 tapi karena kuliah di luar sekarang sudah pulang ke Indonesia. Sekarang ingin melanjutkan kuliah di Indonesia. Yang kedua juga sudah kuliah. Yang ketiga perempuan di Zahratul Quran sedang menghafal Quran di pondok. Yang ketiga, yang keempat, kelima kembar baru 10 tahun sekolah di Kutab Al-Fatih kelas Konuni 3. Ya kalau di SD mungkin sebanding kelas 4 SD. Yang ke-6 keguguran, yang ke-7 perempuan baru 2 tahun. Itu Bu, baik. Riwayat pendidikan saya SD di SD Mulang Asih 10 Cijerah Cimahi Selatan, Jawa Barat. Tahun 88 saya keluar, SMP di SMP Negeri 4 Cimahi, Jawa Barat, keluar tahun 91. SMA di SMA Negeri 9 Bandung, keluar tahun 94. Saya bercita-cita jadi dokter, tapi tidak ada kampus yang menerima saya menjadi dokter. Saya diterima di jurusan kimia, tapi karena himmah saya lebih pada agama, maka saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis Bapak Ibu. Saya ngambil studi saya di tafsir hadis Stay Al-Fatah Demak, Jawa Tengah, keluar tahun 98. 99 saya menikah. 2005 saya keluar dari Ma'had Al Imarat, bergabung dengan Yayasan AMCF, Asian Muslim Charity Foundation, yang kantor pusatnya di Dubai, tapi kami mengambil cabang di Bandung, Jawa Barat. Karena saya harus mengajar di sebuah sekolah SMA, maka saya ngambil studi pendidikan agama Islam saya tahun 2012 baru saya selesai. 2010 saya harusnya berada di Yaman, namun karena situasi bergejolak saya tidak jadi berangkat menyelesaikan studi saya di S2 saya di Yaman. Kemudian saya ikut mulazamah bersama para masyayikh di Timur Tengah di Gaza University Palestina 2006 sampai 2010 Bapak Ibu. Itu barangkali Bapak Ibu riwayat pendidikan saya ya. Dan ini beberapa organisasi yang pernah saya ikuti. Dan ini akun Instagram saya. Bapak Ibu jangan lupa di like, di follow ya, like, subscribe dan pijit loncengnya Bu ya. Dan di share Bu. Ini Instagram, Facebook dan juga
Selanjutnya, saya hadir kali ini bersama AR Manajemen pimpinan Ustadz Abdurrahman. Ya, beliau hadir bersama kami. Beliau dari pimpinan AR Manajemen. Kami datang bersama beliau dan juga sahabat-sahabat saya dari Payakumbuh. Ada Bang Yoga, Bang Abdurrahman dan Bang Amos Tambusai. Nah, ini sahabat saya Bu sekalian. Baik ibu-ibu, itu barangkali perkenalan saya Bu, sudah jelas Bu ya. Jadi saya punya berapa pendamping Bu? Iswan Bu ya, belum istri ya Bu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah tentang perjalanan menuju kampung akhirat. Kalau perjalanan menuju kampung akhirat biasanya orang serem katanya. Kenapa serem? Karena berhadapan dengan kematian. Takut tidak Bu kematian Bu? Takut sama kematian Bapak Ibu? Oh subhanallah. Bapak siap duluan? Bu, mau ibu duluan saya belakangan atau saya belakangan ibu-ibu duluan? Sama aja. Kematian kita takuti ataupun tidak tetap akan datang menimpa kita. Betul? Dan kematian sudah Allah tetapkan. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulan, tahunnya sudah Allah tetapkan. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa menangguhkan ataupun memajukan. Sudah Allah tetapkan. Namun, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati itu pilihan kita. Ya, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati itu pilihan kita. Ya. Itu Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kenapa harus kita takuti? Justru yang harus kita takuti adalah kehidupan setelah kematian. Itu yang harus kita takuti. Pertanyaannya, seperti apa nanti kehidupan setelah kematian kita? Itu kita tentukan dari sekarang. Amal perbuatan kita hari inilah yang akan menjadi warna kehidupan kita nanti. Apabila warna kehidupan kita baik, penuh dengan iman dan Islam, penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan, maka dijamin nanti setelah kematian kita akan hidup aman dan damai. Tapi jangan harap jika kita buruk menjalani kehidupan kita, nanti setelah kematian kita akan baik. Tidak. Kita akan mendapatkan sesuatu nanti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Ya'ti ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman. Ru'asa'uhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa. Wa wuzara'uhum kal kadhi'ab, menteri-menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum kal kilab, dan hakim-hakimnya bagaikan anjing. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta dan maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dengan perkataan yang benar, beliau menyampaikan pada kita, akan datang pada umatku satu zaman, pemimpin mereka bagaikan singa, menteri-menterinya bagaikan serigala, dan hakim-hakimnya bagaikan anjing. Ketika pemimpinnya singa, menterinya serigala, hakimnya anjing, bagaikan seperti itu, maka rakyatnya wasairun nasikal agnam, dan kebanyakan rakyatnya bagaikan domba. Fakaifa ya'isul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kilab? Maka bagaimana domba bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Bapak Ibu, kita bahas satu-satu. Boleh? Aman ya? Aman. Gak akan ada yang tersinggung. Gak akan ada yang tersinggung. Kalau tersinggung selesai dulu. Nah, inilah beratnya jadi ustadz akhir zaman. Walaupun jujur ngomongnya, ada yang kesinggung. Lihat aja wajahnya nanti. Baik. Pertama, pemimpinnya bagaikan singa. Yang saya bayangkan tentang singa itu, ada julukan singa itu raja hutan. Betul? Ada tidak pemilu di hutan, singa tetap rajanya. Ya. Dan ketika singa menjadi raja, habis rakyatnya dimakan. Ketika singa bertemu kuda, siapa yang dimakan? Kuda. Kuda rakyat hutan bukan? Kuda rakyat hutan bukan? Rakyat hutan. Ketika singa bertemu dengan rusa, yang dimakan siapa? Rusa, padahal rusa rakyat hutan. Itulah celakanya ketika singa menjadi raja, habis rakyatnya dimakan. Betul? Sudah terjadi belum? Di mana Pak? Di negeri entah
berantak di negeri autopilot. Ketika pemimpinnya singa, maka menterinya bagaikan serigala, kata Rasulullah. Yang namanya serigala menjilat ke atas dan licik ke bawah. Kenapa menjilat ke atas? Dia juga ingin kenyang kayak singa, tapi nggak bisa. Dia kalah kuat sama singa. Sekali lagi, singa menjadi pemimpin bukan karena kebenarannya. Singa menjadi pemimpin di hutan karena bukan keberaniannya, bukan karena kebijaksanaannya, bukan karena kebenarannya. Tapi singa menjadi raja di hutan karena kekuatannya. Di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang naik tahta karena kekuatannya, bukan karena kebijaksanaan dan kebenarannya. Allahu Akbar. Amin. Semangat nih adik-adik. Rupanya ngerti adik-adik. Yang di sana tidak ngerti itu. Padahal di sana mereka tinggal enak luar biasa. Banyak sekali yang ingin menjadi pejabat, wakil rakyat di Indonesia ini, Pak. Kenapa demikian? Rakyat Indonesia baik-baik. Betapa tidak baiknya bagaimana? Ketika rakyat ingin hidup kaya raya, diwakili sama mereka. Ini enaknya jadi wakil rakyat. Ketika rakyat ingin naik mobil mewah, diwakili sama mereka, naik mobil mewah. Ketika rakyat ingin makan enak, diwakili sama mereka. Itulah wakil rakyat. Jadi yang sengsara siapa? Yang enak siapa? Nah, itulah makanya banyak yang pengen jadi wakil rakyat di Indonesia. Betul. Jadi jangan salah pilih wakil rakyat ya. Pilih saya, insya Allah amanah. Ya, maksud saya pilih menjadi pendamping hidup, Bu. Baik. Mumpung gak ada istri saya, jadi saya enak bicara seperti ini. Ya. Itu serigala. Dia menjilat ke atas karena pengen dapat daging seperti singa. Dan ke bawah dia pandai menyamar. Dia ikut menyantap rakyatnya. Ketika di depan ada domba, wah ini dombanya bagus-bagus, dagingnya tebal-tebal, enak-enak. Maka nyamar dia menjadi domba. Maka muncullah istilah serigala berbulu domba. Jaga dia hati-hati. Itu dia. Ketika pemimpinnya singa, menterinya serigala, maka penegak hukumnya, hakimnya bagaikan anjing, kata Rasulullah. Yang namanya anjing senang sama orang yang ngasih daging. Betul? Senang kan? Nurut tuh anjing sama yang ngasih daging. Celakanya kalau anjing kita jadikan penjaga rumah. Kalau anjing menjaga rumah kita, dia nggak bisa bedain mana maling, mana tamu. Betul. Ketika yang datang tamu, apalagi tamunya datang dari Saudi Arabia, tapi karena tidak bawa daging, itu tamu digonggong. Betul tidak? Karena tamunya tidak bawa daging, walaupun tamunya baik, walaupun tamunya soleh, walaupun tamunya keturunan Nabi, tapi karena tidak bawa daging, digonggong tidak? Digonggong. Dan ketika yang datang maling, nah ini celakanya. Ketika yang datangnya maling, tapi karena malingnya bawa daging, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Nurut tidak tuh anjing? Nurut dia. Padahal dia maling. Malingin emasnya yang punya rumah, malingin nikelnya yang punya rumah, malingin gas alamnya yang punya rumah, malingin listrik orang yang punya rumah. Celaka tidak? Celaka. Itu Bapak Ibu. Maka Rasulullah SAW bertanya, ketika saat itu gambaran manusia bagaikan domba, wasairun nasi kal agnam. Bagaimana yang namanya domba? Yang namanya domba kemanapun pasrah. Ketika domba dibawa ke kandang, apa yang diucapkan? Mbe, gitu ya. Dibawa ke padang rumput, apa yang diucapkan? Mbe. Dibawa ke tempat pemotongan hewan, mau dipotong lehernya, itu golok sudah di leher, apa yang diucapkan? Mbe, pasrah dia. Sekarang mbeknya mau disuntik vaksin nih, pasrah dia. Fakaifa ya'isul ghanam indal asadi wa dhi'abi wal kilab. Maka bagaimana bisa hidup yang namanya domba di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Bisa hidup tidak? Itulah kondisi kita hari ini. Betul. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu fitnah Bapak Ibu. Betapapun dahsyatnya fitnah ini,
Kalau kita tidak melepaskan iman Islam kita, insya Allah kita selamat. Kita tidak akan disiksa di akhirat. Sakit memang, disiksa, dibantai, dibunuh, difitnah. Sudah dibunuh, difitnah lagi. Kesakitan itu hanya di dunia. Di akhirat kita tinggal menikmati amal baik kita. Berikutnya, yang kedua, cara Allah menyiksa kita di dunia sehingga di akhirat kita tidak disiksa dengan bencana alam. Wabizalazila. Miris Bapak Ibu sekalian. Baru memasuki tahun 2001 kita sudah bertubi-tubi ditimpa musibah. Ya, Bapak Ibu sekalian, musibah pertama adalah longsor di Kabupaten Sumedang, Cihanjuang. Itu tidak jauh dari rumah saya dulu. Dan saya pernah tinggal di situ, di Parakan Muncang, Kabupaten Sumedang. Itu hanya berjarak sekitar 400-500 meter saja dari rumah saya. Dulu, tapi saya sudah pindah. Ya, subhanallah. Dan saya pernah mengisi kajian di sekitar itu, Bapak Ibu. Maka saya hafal tempatnya ketika terjadi musibah tadi. Yang kedua, belum selesai kita terluka dan masih berlangsung evakuasi, kita dikagetkan dengan jatuhnya pesawat. Sriwijaya Airlines. Tidak ada yang selamat. Masih dicari itu yang namanya korban pesawat jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines. Kita dihentakkan dengan musibah gempa bumi di Majene, Mamuju, Sulawesi. Banjir di Kalimantan Selatan yang belum juga surut. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, pertanyaan saya, kenapa bangsa ini bertubi-tubi ditimpa musibah? Setahu saya Allah tidak zalim kepada hambanya. Betul? Allah tidak zalim kepada hambanya. Wa mallahu bizzallamin lil 'abid. Allah tidak zalim kepada hambanya. Yang zalim adalah kita pada diri kita sendiri. Ya. Yang namanya musibah itu ada rumusnya, Bapak Ibu. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Itu rumus bencana alam. Di mana rumusnya? Ini rumus bencana alam, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidak mungkin Allah akan menyiksa satu kaum ketika engkau masih berada di tengah-tengah mereka, Muhammad. Itu yang pertama. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak mungkin Allah sekali-kali akan menyiksa satu kaum, satu umat ketika engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Gak mungkin Allah menyiksa satu kaum itu ketika Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum masih ada di tengah-tengah mereka. Artinya Bapak Ibu, ketika amal ma'ruf nahi munkar ditegakkan, gak mungkin ada musibah di sana. Gak mungkin ada bencana. Karena masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang bagaimana mau amar ma'ruf nahi munkar? Lawan orang-orang yang melakukan itu dibubarkan, pemimpinnya ditangkap dan dipenjara. Betul? Bukankah itu terjadi, bencana terjadi setelah kelompok itu dibubarkan? Dan bukankah setelah pemimpinnya ditangkap, bencana mulai terjadi? Saya ingatkan kepada Anda, wahai para penguasa di negeri ini. Ingat, kalian tidak ada artinya di hadapan kami, kecuali jika kalian punya iman dan Islam. Allah adalah Tuhan kita. Betapapun kalian ingkar kepada keberadaan Allah, Allah tidak akan pernah membuat kalian lepas dari kekuasaannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla pernah menyatakan begini dalam hadisnya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, barang siapa yang menyakiti kekasihku, azabku akan menimpanya. Aku perangi dia. Bagaimana cara Allah memerangi kita? Dengan azab kan? Dan bagaimana azab turun kalau bukan dengan bencana alam? Siapa wali-wali Allah? Satu, ulama. Selain daripada Nabi dan Rasul, ulama. Yang kedua, habaib. Yang ketiga, orang-orang soleh. Ketika ulama disakiti, ketika habaib disakiti, dan ketika orang soleh dizolimi, tunggu Allah memerangi mereka. Dan itu sudah terjadi. Betul? Sudah terjadi belum? Allahu Akbar. Ini peringatan bagi mereka yang berkuasa. Jangan pernah menyakiti ulama, jangan pernah menyakiti habaib, dan jangan pernah menyakiti orang-orang soleh di antara manusia. Berani melakukan itu, hadapi Allah dengan perangnya, dengan hukumannya. Dan ini yang sudah terjadi. Apa yang kurang dari bangsa kita, Bapak Ibu? Umat Islam kita adalah umat Islam terbesar dunia.
7,5 miliar umat manusia di muka bumi ini, ada terbesar adalah umat Islam. Dan dari umat Islam di dunia, terbesar ada di Indonesia. Ulama kita hebat-hebat. Apa yang kurang dari ulama-ulama kita? Ceramah mereka luar biasa. Sekali mereka ceramah ribuan umatnya. Rasulullah SAW menyebutkan, sinfani min ummati, idza saduhan saduhatil ummah, wa idza fasadan fasadatil ummah. Ada dua pilar dari umatku, jika kedua-duanya baik maka baiklah umatku, sejahtera umatku, aman sentosa umatku. Tapi jika kedua-duanya buruk, maka buruklah, hancurlah umatku. Sekaya apapun negara itu, umatku itu. Apa dua pilar tadi? Al-ulama wal umara, ulama dan pemimpinnya. Sekarang kita saksikan Bapak sekalian, penjara penuh dengan ulama-ulama dan orang-orang mulia. Betul? Sementara orang-orang residivis dikeluarkan dari penjara. Penjara sebaliknya dipenuhi oleh para ulama. Betul? Yang ngaji dibubarkan, yang joget dibiarkan. Nah, inilah akhir zaman. Sudah terjadi belum? Nah, inilah yang mengundang azab datang kepada Allah. Sekali lagi, saya ingatkan kepada mereka yang punya hati nurani dan punya akal sehat. Ingat, Allah bukan patung. Allah bukan makhluk, tapi Allah Khalik, Allah pencipta alam semesta. Allah tidak pernah tidur dan Allah maha bijaksana. Allah tidak pernah diam kepada orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi ini. Kapan musibah itu terjadi, Bapak Ibu? Ini rumusnya. Musibah itu akan terjadi ketika satu di antaranya manusia gemar berbuat dosa. Musik menjadi gaya hidup. Para biduanita yang seksi, mereka mendendangkan syair-syair penuh dengan syahwat, dan mereka dengan sensualitas menampakkan maksiat kepada umat manusia. Dan musik digemari manusia. Akan terjadi di akhir zaman nanti, orang ditelan bumi, ditenggelamkan ke dalam bumi. Orang dilempari dengan batu dan orang akan dirubah bentuknya. Mata dari kaya Rasulullah, kapan hal itu akan terjadi? Idza zuharatil ma'azifu wal qainat wastuhilatil khamr. Apabila manusia sudah menggemari musik dan para biduanita muncul di mana-mana, dan apabila khamr sudah dihalalkan, musibah itu akan terjadi. Itu Bapak sekalian yang Allah. Jadi Allah tidak pernah zalim pada kita. Dan Allah sudah berlakukan hukum sunnatullah, kausalitas, sebab akibat. Ketika manusia berbuat baik di muka bumi, maka kebaikan itu akan kembali pada mereka sendiri. Dan ketika mereka berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali pada manusia. Allah Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana. Bukankah itu yang kita dengar dari firman Allah? Quran surat Ar-Rahman juga mengatakan demikian. Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan lagi? Maka ayat Allah yang mana yang kalian dustakan, wahai manusia. Jadi Allah tidak zalim, tapi kita yang zalim pada diri kita sendiri. Maka ketika bencana terjadi, jangan salahkan Allah. Jangan pertanyakan kenapa Allah timpakan musibah, tapi tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Sekaya apapun bangsa itu, maka jika dia tidak bersyukur dengan kekayaannya, Allah timpakan azab, dan azab Allah sangat pedih. Betul? Allahu Akbar. Yang ketiga, cara Allah mensegerakan siksa bagi umat akhir zaman ini, sehingga umat akhir zaman ini tidak disiksa di akhirat, al-qatlu, pembantaian. Selama ini saya menyaksikan yang namanya pembantaian terjadi di Palestina, Suriah, Rohingya, Uighur, ya. Di mana lagi? Di Irak, di mana lagi? Di Somalia, di mana lagi Bapak? Di Afrika, di mana lagi? Di Afghanistan. Semua yang saya sebutkan, saya simpan bagaimana pembantaian yang mereka lakukan dalam umat Islam. Belakangan ini saya paham ternyata di jalan tol juga bisa terjadi. Nah itu Bapak sekalian, tabrakan. Maaf, keceletot saya Bapak Ibu. Pembantaian. Apabila pembunuhan manusia sudah marak di mana-mana. La yadri al-qatil wal maktul. La yadri al-qatil limada qatala. Wa la yadri al-maktul limada qutila. Jika manusia sudah saling bunuh, pembunuh tidak tahu kenapa dia harus membunuh, yang dibunuh pun tidak ngerti kenapa dia dibunuh. Itu pertanda bencana akan terjadi menimpa mereka. Ya,
Bagi mereka yang beriman dalam keadaan dibunuh, dizolimi, tapi mereka beriman, dipastikan nanti insya Allah sakitnya mereka ketika disiksa hingga dimati itu adalah saksi mereka, sakit mereka di dunia. Di akhirat mereka tidak akan sakit lagi jika mereka mati dalam punya iman. Betapapun cara kematian mereka menyakitkan. Itu ikhwafillah. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Saya sudah menyatakan diri pada diri dan keluarga untuk mewakafkan diri saya untuk Palestina. Kenapa demikian? Palestina ini insya Allah akan menjadi negeri di mana kebangkitan Islam akan terjadi di sana. Ya. Kenapa demikian? Apalagi kebangkitan Islam ini tidak lama lagi. Ciri Islam akan bangkit ketika Islam diinjak di mana-mana. Betul? Makin kuat kita dizolimi, makin hebat mereka menzolimi Islam, makin dekat Islam dengan kebangkitan. Ini yang mereka takutkan. Berbagai macam cara dilakukan musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Islam, tetap Islam tidak padam. Betul? Mereka kehabisan akal, mereka kehabisan cara untuk memadamkan cahaya Islam. Ya. Tapi Islam tetap tegak. Palestina akan menjadi bumi di mana Islam akan tegak di sana. Dan sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang berjuang untuk tegaknya Islam di bumi Syam. Salah satunya adalah Palestina. Bapak Ibu, ada yang pernah ke Palestina di sini? Belum. Bapak Ibu mau ke Palestina? Aduh, nggak ada yang jawab. Bapak Ibu mau ke Palestina? Takut, Bu. Indah, Bu, Palestina itu, Bu. Baik, kita lihat bagaimana indahnya Palestina. Bapak Ibu, kita jalan-jalan ke Palestina. Insya Allah pesawatnya aman. Pesawat Parumpuang Airlines. Karena laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, perempuan tidak laku. Perempuan tidak laku. Mereka jablay. Karena mereka jablay, mereka tidak mau jablay, maka mereka pun saling melakukan sesama perempuan. Maka genaplah kemaksiatan mereka. Allah hukum mereka. Tapi sebelum Allah hukum, Allah Maha Mulia, Allah Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Allah utus dulu Nabi Lut alaihissalam dakwah kepada sana. Karena Allah tidak akan menyiksa satu kaum betapapun kaum itu melakukan dosa besar jika mereka belum paham kalau itu dosa besar. Quran surat Al-Isra ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Jika kami ingin menghancurkan satu negeri, jika kami ingin menghancurkan satu kaum karena kemaksiatan mereka, kami tidak langsung menyiksanya, tapi kami utus dulu Nabi dan Rasul memperingatkan mereka. Ketika Nabi dan Rasul sudah tidak ada, maka yang diutus siapa? Ulama. Kalau bukan ulama, habaib yang diutus. Nah, ketika Nabi dan Rasul itu ditentang dan didustakan, maka sudah sahlah mereka untuk mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla, maka disiksa mereka. Dulunya gunung Bapak Ibu, disiksa, dibikin gempa, diangkat ke langit, dibalikan, lalu dibenamkan. Fa'amtarnahum bihijarat min sijil mangdud, lalu kami hujani mereka dengan batu-batu yang menyala, batu meteor. Setiap batu musawamatun inda rabbihim, dicatat nama-nama orang yang harus diazab Allah. Itu sudah tercatat. Batu itu tidak salah hantam. Walaupun berseliweran di atas Nabi Lut dan kaumnya, ya, kaumnya aman. Karena batu itu sudah tercatat, diperintahkan siapa yang harus dihantam. Ya, pelaku-pelaku LGBT, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Dia menjadi petunjuk jalan, terlibat dalam perbuatan itu, menjadi mucikari. Nauzubillahi min dzalik. Maka azab Allah digoyangkan, dibenamkan ke dalam gunung-gunung, kemudian ditindihkan, dihancurkan. Gunung-gunung ini mengandung garam lalu ditindihkan sehingga dia mengandung garam. Allah perintahkan langit dan bumi mengeluarkan airnya sehingga terciptalah laut mati. Apa yang Bapak Ibu lihat warna putih itu garam. Karena saking tingginya kadar garam maka tidak ada kehidupan di sana. Ya, maka disebutkan al-bahrul mayyit. Jangankan ikan, COVID-19 gak akan hidup di sana. Tidak percaya, bawa mereka yang positif COVID-19, suruh berenang di sana, pulang negatif. Tidak percaya? Yuk kita buktikan. Ya. Baik. Gimana lanjut Bapak Ibu?
Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua DKM dari Masjid Darul Falah, para tokoh, para ulama, para asatid yang saya khususkan juga Wali Jorong di Perempuan. Ini mohon maaf kajian saya seperti ini Pak Wali. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, gimana Bu? Diterima Bu? Wah, yang jawab sedikit ini. Lanjut Bu? Lanjut Pak? Sampai jam berapa? Sampai selesai. Subuh selesai ya. Baik. Kalau kita berenang walaupun hanya selutut Bapak Ibu, itu terapung. Saya pernah membuktikan. Ya, saya ingin perlihatkan tapi saya malu Bapak Ibu. Saya mau buka baju saya. Di sini ada stasiun televisi lagi. Udah, nggak akan saya perlihatkan. Malu Bapak Ibu ya. Ya, karena saking tingginya kadar garam. Kenapa demikian? Allah tidak berharap ada kehidupan di sana. Allah haramkan ada kehidupan di sana. Tidak ada azab yang lebih besar dan lebih dahsyat yang Allah timpakan kepada manusia sepanjang peradaban manusia, lebih dahsyat melebihi kedahsyatan yang Allah timpakan pada mereka. Dari 28 peserta Kongres Asia Afrika tahun 55, tinggal Palestina yang sampai hari ini belum merdeka. Mereka masih dijajah, dan insya Allah yang akan membebaskan mereka adalah negeri yang berbenderakan merah putih. Allahu Akbar. Betul Indonesia? Nanti di akhir saya sampaikan mimpi para pemuda Palestina. Ketika saya di Al-Quds Bapak Ibu, ada cerita menarik. 5 penghafal Quran, mereka mimpi bertemu Rasulullah di malam yang sama. Dan inilah Al-Aqsa, alun-alun yang luas yang terdiri dari beberapa masjid. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Zionis Yahudi ingin mengambil alih Masjidil Aqsa ini karena mereka yakin Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan datang. Siapa? Mesayah. Tuhan bagi mereka, Mesayah bagi mereka, Dajjal bagi kita. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka mengikuti sosok yang disembah dan mereka bermata satu. Dia bermata satu, Dajjal. Hari ini mereka sedang bersuka cita. Kenapa demikian? Karena raja yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi akan tiba. Maka apa yang terjadi? Bagaimana raja mereka akan datang sementara istananya belum ada? Maka mereka ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama. Ya, maka mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama ini dan akan mereka ganti dengan Haikal Sulaiman. Tanda kalau Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan datang apabila lahir seekor sapi berwarna merah. Sapi merah yang disebut dengan red heifer. Sekarang sapinya sudah ada. Berarti mereka tinggal menghitung hari menunggu kedatangan Tuhan yang mereka sembah. Siapa?